Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjut lagi ke materi karakteristik dan identifikasi mikroba. Sebelumnya bagaimana kuisnya? Saya harap bisa menjawab semua ya. Tujuannya sebenarnya kenapa kuis setiap akhir materi itu supaya kalian lebih paham saja ya, lebih paham kemudian memonitor uh, bagaimana pemahaman kalian setiap pertemuan juga ya. Kemudian saat UTS dan final kalian supaya lebih familiar dengan soal-soal tadi ya. Oke, mulai minggu depan ya, setiap presentasi kelompok maka materi yang dipakai untuk kuis adalah materi yang dipresentasikan ya. Juga termasuk di dalamnya hasil diskusi. Oke, kita lanjut saja ke karakteristik dan identifikasi mikroba. Nah, kita kembali membahas tentang 3 domain mikroba ya. Maksudnya 3 domain kehidupan. Nah, dari 3 domain ini yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Nah, yang termasuk dalam prokaryotik adalah bakteri dan archaea. Semua prokariot tidak tertutup ya hubungannya, jadi secara filogenetik di pohon filogenetik tersebut dia memiliki kekerabatan ya. Tergantung cabangnya yang paling dekat ke siapa. Dalam hal metabolisme, archaea memang lebih mendekati eukariot daripada bakteri. Nah, ini di slide ada pohon filogenetik ya di minggu lalu. Ada disebutkan tentang LUCA, ya, organisme nenek moyang. Ya. Jadi ini pohon filogenetik ini ditentukan dengan membandingkan ribosomal RNA sequencing. Di pohon menunjukkan ada 3 domain organisme ya. Jadi ada beberapa grup yang mewakili setiap domain. Semua bakteri dan archaea termasuk sebagian besar eukarya termasuk dalam organisme mikroskopik. Hanya tumbuhan, hewan maupun fungi makro ya, maksudnya jamur mikroskopik yang ukurannya besar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikutnya, struktur sel prokaryotik, saya harap masih ingat pelajaran biologi sel ya. Jadi, pada sel prokaryotik bisa dilihat di gambar, dia memiliki selain membran sel juga memiliki dinding sel. Nah, dinding sel inilah yang membuat kekuatan dari sel mikroba tersebut ya, supaya tidak berubah tetap bentuknya. Kemudian fungsi membran sel khususnya di transportasi zat dari luar ke dalam ya. Kemudian untuk sel prokaryotik ini dia tidak punya membran inti. Jadi kromosomnya itu bentuknya melingkar ya. Bedanya kalau eukaryotik kan terpilin dan mampat padat. Nah, kalau di prokaryotik bentuk kromosomnya itu melingkar. Kemudian dia memang tidak ditutupi oleh membran inti, tapi dia memang mengumpul ya. Kemudian ribosom tersebar di sitoplasma. Kemudian ukuran sel prokaryotik ini kurang lebih seperti di gambar 0,5 mikrometer. Nah, untuk prokaryotik bisa dilihat di gambar itu ada contoh Heliobacterium modesticaldum, kira-kira 3 mikrometer panjangnya. Kemudian ada Methanopyrus candleri, termasuk golongan archaea ya, 4 mikrometer. Jadi intinya sel prokaryotik ini memiliki struktur internal yang sederhana. Kemudian, perbandingannya dengan sel eukaryotik, kalau sel eukaryotik ini memang lebih kompleks daripada prokaryotik. Contohnya alga, fungi, protozoa ya. Memang di mata kuliah mikrobiologi ini kita tidak terlalu membahas mendalam tentang protozoa ya, karena
protozoa tentu sudah dibahas lebih dalam di zoologi invertebrata. Kemudian sebagian besar alga juga dibahas di botani tumbuhan rendah ya. Kemudian sel eukariotik ini terdiri dari organel-organel. Nukleus mengandung materi genetik DNA dan ada selubung inti ya. Kemudian ada mitokondria dan kloroplas untuk konversi energi, khususnya misalnya fotosintesis ya, untuk proses fotosintesis. Nah, berikutnya ini ada gambar ini ya, ragi Saccharomyces cerevisiae berperan penting dalam fermentasi pada tape atau roti ya. Itu bisa dilihat membran sitoplasmanya ya. Kemudian nukleusnya ada inti yang jelas, ada selubung intinya, kemudian ada mitokondrianya di dalam situ ya untuk respirasi sel. Berikutnya, nah untuk virus ini memang tidak masuk ke pohon filogenetik ya, karena tidak termasuk sel. Dia memang kita menyebutnya itu bukan sel virus tapi partikel virus ya, karena dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Partikel virus ini bersifat statis ya, dan stabil, tidak dapat mengubah maupun mengganti bagian-bagian tubuhnya sendiri tanpa menginfeksi inang dulu untuk melakukan replikasi. Jadi untuk virus itu bukan reproduksi ya kita menyebutnya, tapi replikasi. Untuk virus ini tidak memiliki kemampuan metabolisme sendiri, jadi dia perlu inang. Ya. Jadi misalnya dia RNA virus, berarti dia perlu DNA virus untuk melakukan metabolisme. Kemudian meskipun mengandung genom sendiri, virus tidak punya ribosom. Ya. Jadi untuk mensintesis protein itu, virus tergantung pada mesin biosintesis sel yang mereka infeksi. Partikel virus juga hanya mengandung satu bentuk asam nukleat ya, tadi sudah dijelaskan. Ini ada contoh di gambar yang di atas itu adalah partikel rabidovirus ya, virus yang menginfeksi tumbuhan dan hewan. Jadi satu virus partikel itu disebutnya virion ya. Ukurannya sekitar 65 nanometer. Kemudian yang di bawah itu bacteriophage ya, lambda virus, itu ada kepalanya. Jadi setiap kepala virion itu lebarnya 65 nanometer. Nah, ini ada tabel secara ringkas perbedaan antara archaea, bakteri, dan eukarya ya. Itu ada 3 contoh. Untuk bakteri itu contohnya Escherichia coli ya. Untuk archaea lebih kecil memang. Nah, untuk tipe sel bakteri dan archaea termasuk prokaryotik. Nah, untuk dinding sel memang untuk bakteria dia mengandung peptidoglikan. Sedangkan archaea dia tidak memiliki peptidoglikan. Jadi komposisinya bervariasi. Nah, untuk eukaryotik dia bervariasi juga dan mengandung karbohidrat untuk dinding selnya. Kemudian lipida membran untuk bakteri itu dia terdiri dari rantai-rantai karbon lurus yang ditempeli oleh gliserol oleh ikatan ester. Kalau archaea dia terdiri dari cabang karbon yang menempel dengan gliserol oleh ikatan ether. Jadi bukan kalau bakteri bersambung dengan ikatan ester, kalau archaea ether ya. Nah, kalau eukaryotik dia terdiri dari rantai-rantai karbon yang menempel pada gliserol oleh ikatan ester, sama dengan bakteria ya. Nah, kemudian asam amino pertama yang disintesis untuk bakteri adalah formylmethionine
Nah, kalau archaea dan eukarya sama-sama metionin. Kemudian untuk sensitivitas antibiotik, bakteri ini ya sensitif terhadap antibiotik. Kalau archaea tidak, eukarya tidak juga. Ya. Kemudian untuk kalau rRNA loop ini kalian pelajari di genetik ya, pasti sudah paham ada atau tidak ya ribosomal RNA. Kemudian tangan dari tRNA ada ya untuk bakteri dan eukariotik. Tangan tRNA itu translated RNA ya. Kalau rRNA adalah ribosomal RNA. Kemudian untuk karakteristik DNA-nya, sel prokaryotik itu melingkar ya. Kalau eukaryotik linear. Kemudian untuk organel-organel eukaryotik, mitokondria dan kloroplas bentuknya sirkular. Kenapa? Karena secara evolusi mitokondria dan kloroplas itu dipercaya berasal dari bakteri. Kemudian histon, kalau eukaryotik ada ya, untuk prokaryotik ada di archaea saja. Kemudian ribosomalnya satuannya beda ya, kalau eukaryotik 80, kalau prokaryotik 70. Kemudian untuk pertumbuhannya, untuk prokaryotik melalui pembelahan biner, kalau eukaryotik sel dari mitosis. Nah, untuk bakteri bisa dilihat ini pohon filogenetik bakteri ya. Jadi proteobacteria contohnya berarti kekerabatannya lebih dekat dengan gram positif bakteria daripada Aquifax. Jadi cara membaca pohon filogenetik itu seperti itu ya. Nah, untuk identifikasi semua sel bakteri dapat dilakukan dari bentuk selnya, diamati lewat mikroskop ya, apakah itu kokus, bulat ya, kalau kokus, kalau bacillus itu batang, kalau streptococcus itu rantai bulat ya, kalau streptobacillus berarti rantai batang. Untuk prosedur bisa diidentifikasi melalui pewarnaan gram, nanti di praktikum kalian akan mempelajari. Nah, berikutnya ini ada prokaryotik penting ya, dan beberapa karakteristik khususnya ya. Misalnya Caulobacter, beberapa genus tadi ini di bawah ada daftarnya ya, seperti Caulobacter, bentuknya seperti spalk. Kemudian Wolbachia, ini dia simbion pada serangga, ya. Kemudian Rhizobium, dia ini simbion untuk mengikat nitrogen. Kemudian ada beta proteobacteria, ya. Dia ini ada yang jadi patogen, ya, patogen oportunistik, kemudian patogen pada manusia, ya. Nah, patogen oportunistik itu maksudnya dia saat misalnya dia ada di inang ya. Nah, saat inang tidak sakit, dia tidak merugikan. Tapi saat kondisi inang itu lemah, dia justru jadi parasit. Itu oportunistik ya namanya. Oke, berikutnya, nah ini ada beberapa juga seperti Gamma proteobacteria, beberapa genusnya banyak ya. Contohnya seperti Azotobacter, dia memfiksasi nitrogen juga ya. Azomonas juga memfiksasi nitrogen. Kemudian Vibrio ini adalah patogen pada manusia. Nah, ini juga ada beberapa genus yang penting yang seperti Salmonella ya. Salmonella ini salah satu penyebab penyakit tipes. Kemudian ada golongan Cyanobacteria seperti Anabaena ya. Ini jenis bakteri fotosintetik dan oksigenik. Nah, kemudian ada Bacillus ya, dia karakteristiknya memiliki endospora. Beberapa ada yang bersifat
patogen ya. Jadi endospora ini sebenarnya adalah sel yang terdiferensiasi. Jadi saat lingkungan ekstrim, endospora ini actingnya sebagai pelindung ya. Jadi saat misalnya lingkungannya terlalu panas, dia membentuk endospora. Saat lingkungannya normal kembali, endosporanya hilang. Oke, kita ke Archaea. Nah, Archaea ini ada 2 subdivisi ya, Uria archaeota dan Crena archaeota. Tiap-tiap subdivisi ini membentuk cabang utama pada pohon Archaea. Banyak Archaea ini ekstremofil, maksudnya tahan pada situasi lingkungan yang ekstrim. Ya. Pada suhu tinggi misalnya berarti termofil ya. Kemudian semua Archaea adalah kemotrofik, meskipun ada Halobacterium dapat menggunakan cahaya untuk memperoleh ATP. Kemudian beberapa Archaea menggunakan senyawa organik dalam metabolisme energinya juga ya. Banyak juga yang kemolitotrof menggunakan gas hidrogen sebagai sumber energi. Jadi tidak hanya sulfur maupun karbon saja. Ya. Nah, di gambar organisme-organisme yang dilingkari itu adalah hyperthermophil, ya, yang tahan pada suhu tinggi. Jadi ada 2 mayor phylum ya dari ada grup laut ya, grup marine group itu. Nah, marine group ini paling banyak yang belum pernah dikultur, maksudnya ditumbuhkan, banyak yang belum bisa dikulturkan. Jadi peluang untuk penelitian itu sangat tinggi. Berikutnya untuk cabang Uriachaeta ini, Uriachaeta ya, Uriachaeta pada pohon Archaea mengandung 3 kelompok organisme berdasarkan perbedaan fisiologisnya. Ada beberapa spesies memerlukan oksigen sementara, yang lainnya dapat terbunuh dengan adanya oksigen. Beberapa ada yang tumbuh di pH yang sangat tinggi, ada juga pH yang sangat rendah atau pH asam ya. Kemudian golongan metanogen seperti Methanobacterium sifatnya anaerobik. Bakteri ini memproduksi energi pada senyawa yang kaya akan energi, yaitu gas metan ya. Gas metan ini mudah terbakar ya, khususnya banyak di lahan gambut ya. Kemudian metanogen secara ekologis merupakan organisme penting dalam biodegradasi bahan organik di alam. Nah, kemudian ada juga ekstrim halofil pada metanogen, namun jarang ditemukan ya. Ekstrim halofil ini dia memerlukan oksigen dan kadar garam yang sangat tinggi untuk metabolisme dan reproduksinya. Kemudian untuk Halobacterium dapat tumbuh dalam kristal garam ya. Kemudian ada juga Natrobacterium yang hidup pada danau soda dengan karakteristik lingkungannya yaitu kadar garam yang tinggi, pH-nya juga tinggi. Kemudian ada juga yang bisa hidup di suhu tinggi namun pH-nya rendah, contohnya Picrophilus. Ya. Nah, ini ada beberapa kelas dan contoh dari ekstremofil. Ya. Ini ada yang temperaturnya tinggi disebut hipertermofil. Kalau tahan dengan suhu yang rendah disebutnya sikrofil. Ya. Kemudian pada pH rendah disebut dengan asidofil golongannya. Kemudian bakteri yang tahan pada pH tinggi maka disebut dengan alkalifil. Kemudian ada juga bakteri di laut dalam. Di laut dalam itu kan tekanannya tinggi ya, makanya disebutnya dengan barofil. Kemudian yang tahan dengan kadar garam tinggi disebut dengan halofil. Ini ada contoh-contohnya ya, termasuk domain apa, termasuk genus mana, kemudian habitatnya di mana.